Pelajaran kita masih dalam kajian bab tayammum dan fardu tayammum. Kita akan mengkaji furudut tayammum, fardunya tayammum. Pertemuan sebelumnya sudah kita kaji sebab tayammum dan juga syarat tayammum. Adapun fardunya, fardu tayammum itu ada 5. Fardu tayammum itu ada 5. Yang pertama, naqlu turab, memindah debu. Harus ada perpindahan debu dari satu tempat ke wajah dan dari satu tempat ke tangan. Itu fardu. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas termasuk syaratnya itu al-qasdu, harus bertujuan mengambil debu. Itu termasuk syarat tayammum. Kalau di fardu tayammum itu harus berpindahan, memindahkan debu dari satu tempat ke wajah. Ulama menjelaskan apa bedanya. Di syarat tayammum ada bertujuan untuk mengambil, bermaksud debu. Dalam fardu tayammum syaratnya harus memindah debu. Apa bedanya? Ulama menjelaskan, kalau orang itu bertujuan mengambil debu, belum tentu dia memindah debu. Contohnya bagaimana? Contohnya Pak, ada debu, ya mungkin musim debu ini, apalagi bangunan dengan ya perbaikan jalan, debunya kayak kita sudah melihat debu berterbangan ini, ketok. Orang ketika melihat debu yang ingin menghampirinya, mendatanginya, dia niat tayammum. Nawaitu istibaha fardhu shalah. Gini. Akhirnya mukanya rata dengan debu. Apakah cukup seperti ini? Tidak cukup. Ini orang bermaksud debu, bertujuan mengambil debu, tapi tanpa ada perpindahan. Tidak cukup seperti itu. Nah, perpindahan itu harus dari satu tempat ke wajah, satu tempat lagi ke tangan. Nah, itu fardunya tayammum. Kecuali kalau seperti ini tidak apa-apa. Ketika melihat debu berterbangan, dia tangannya seperti ini. Nah, tangannya sekarang ada debunya, dipindah ke wajah, lagi dipindah ke tangan. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, jadi ada perbedaannya. Ada kalanya orang itu bermaksud untuk mengambil debu tapi tanpa memindahkan. Itu tidak cukup. Karena yang diminta dalam syarat itu bertujuan mengambil debu. Yang kedua ada perpindahan dalam fardunya. Kebalikannya, ada orang yang memindah debu tapi nggak bertujuan. Ada perpindahan debu tapi nggak bertujuan, seperti orang ditayamumi tanpa izin umpamanya. Kan ada perpindahan, temennya mungkin gosok debunya, tapi dia nggak bertujuan kok, nggak izin dengan dia, tidak ada izin, maka juga tidak sah tayamumnya. Itu ada perpindahan tapi tidak ada tujuan, tidak bermaksud untuk mengambil, mengambil debu. Nah, ini juga tidak cukup. Jadi syaratnya untuk fardu yang pertama itu memindah debu dari satu tempat ke wajah, kemudian memindah debu dari satu tempat ke tangan. Kemudian termasuk yang kedua, fardunya tayammum, niat. Harus niat. Niatnya bukan seperti niat wudu lain untuk tayammum ini, yaitu niat istibahatus shalah. Nawaitu istibaha fardhi shalah, gitu caranya. Niat pembolehan untuk mengerjakan fardu salat. Ya, harus seperti itu. Bukan niat raf'ul hadas. Kenapa? Karena tayamum sendiri itu tidak mengangkat hadas. Ya. Karena yang mengangkat hadas itu adalah dengan wudu. Kalau hadas kecil
kalau hadas besar dengan mandi. Makanya diperbolehkan untuk melakukan fardhu sholat. Niatnya harus seperti itu. Nawaitu istibaha fardhu sholat. Kemudian niatnya, kapan niatnya? Kalau dalam wudhu, niatnya itu ketika membasuh wajah. Kalau dalam tayamum, niatnya itu mulai ada perpindahan itu. Nah, ngambil debu itu sudah hadir niatnya sampai mengusap wajah. Itu niat dalam tayamum. Harus seperti itu. Ya. Harus seperti itu. Kalau wudhu langsung ketika membasuh wajah. Tapi kalau di dalam tayamum mulai perpindahannya. Ini sudah menghadirkan niat sampai dia mengusap wajahnya. Nah, itu tempat niat dalam bertayamum. Kemudian dalam niat sendiri para hadirin, niat tayamum itu mempunyai tingkatan. Niat tayamum itu ada tingkatannya. 3 niatan. Yang pertama, orang bertayamum niat untuk mengerjakan sholat yang fardu atau perkara yang fardu seperti tawaf. Maka apabila seseorang ini niat dalam tayamumnya itu mengerjakan sholat fardu seperti tadi, saya niat istibaha fardhu sholat, berarti saya niat untuk pembolehan mengerjakan sholat yang fardu. Kalau dia tayamumnya niatnya itu, maka diperbolehkan untuk melakukan ibadah sunnah. Begitu pula untuk digunakan menyentuh Al-Quran. Nggak ada air ini, kan keadaannya seperti itu. Nggak ada air, saya harus sholat, tayamum saya. Ketika saya sudah tayamum, niat tayamum saya untuk apa? Untuk mengerjakan fardu. Nawaitu istibaha fardhu sholat. Sholat zuhur umpamanya, selesai sholat zuhur, saya boleh untuk sholat sunnah ba'diyah, mungkin sholat sunnah apa lagi boleh. Kemudian saya gunakan untuk nyentuh Al-Quran boleh. Ini niat yang pertama, niat digunakan untuk fardu. Maka otomatis boleh untuk sholat sunnah, boleh untuk menyentuh Al-Quran. Karena nanti akan dijelaskan, tayamum itu cuma boleh 1 fardu. Orang bertayamum itu cukup cuma 1 fardu, tidak boleh lebih. Dalam arti, ada orang kebetulan tidak ada air, sholat zuhur dia harus tayamum setelah masuk waktu, syaratnya ya sudah kita bahas kemarin. Syaratnya sudah harus masuk waktu, baru tayamum. Tidak boleh bertayamum sebelum masuk waktu. Azan tanda masuk waktu. Mau sholat zuhur ini, sudah azan tayamum dia, melaksanakan sholat zuhur. Tidak batal sampai masuk waktu asar. Bagaimana? Harus tayamum lagi. Lu tadi saya tidak batal kok. Atau mungkin kebetulan sholat zuhurnya mepet asar. Ya. Jadi setelah dia selesai sholat, tidak lama kemudian mungkin masuk waktu asar. Bagaimana hukumnya? Harus tayamum lagi. Lu saya tidak batal kok. Meskipun tidak batal, karena tayamum itu ibadah rukhsah, pembolehan, ya. Bisa dikatakan juga darurat, kan gitu. Maka bisa hanya digunakan cuma 1 fardu. Tapi kalau ibadah sunnah silakan yang lainnya tidak apa-apa. Ketika sudah niatnya tayamum untuk fardu, maka boleh dia melakukan ibadah sunnah apapun. Boleh sholat ba'diyah, mau tambah sholat sunnah mutlak, yang malam mau tambah sholat malam 100 rakaat silakan. Tapi fardunya 1. Ya. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, seseorang ketika tayamum niatnya bukan fardu untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah, duha mungkin, kan gitu. Sholat subuh selesai ya tadi ya umpamanya. Kemudian dia mau sholat duha, ya, dia batal kan. Sholat subuh mungkin kepingin sholat duha nggak ada air. Bagaimana? Tayamum. Apa tujuan tayamumnya? Untuk melakukan sholat sunnah. Nah, orang yang bertujuan atau berniat tayamum untuk ibadah sunnah, sholat sunnah, maka boleh digunakan untuk sholat sunnah semuanya.
Oh mungkin sholat duha, oh mungkin sholat istikharah, oh mungkin tahiyatul masjid, silakan. Karena satu tingkatan itu, sunnah dengan ibadah-ibadah sunnah. Dalam arti kalau seandainya dia nanti sholat sunnahnya itu mepet dengan duhanya, setelah sholat duha dia tidak lama azan duhur, boleh tidak digunakan untuk sholat fardu? Tidak boleh, karena tingkatannya untuk sunnah, gitu loh. Tidak boleh naik ke atas yang fardu, karena tadi niatnya untuk mengerjakan sholat sunnah. Ini yang kedua, tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menyentuh Al-Quran masuk kategori juga sujud tilawah, sama hukumnya. Sujud tilawah bukan di sholat, ngaji kan gitu ya, atau sujud syukur. Maka di sini diperbolehkan tingkatan yang ketiga. Saya ada seseorang mau ngaji, tidak punya wudhu, harus wudhu ngaji, menyentuhnya maksudnya, menyentuh Quran. Kalau baca Quran tidak wudhu tidak apa-apa ya, baca tok. Ya. Dia mau baca Quran tidak pakai wudhu tidak apa-apa. Permasalahannya dia butuh ngambil dulu Qurannya. Ketika mengambil butuh bersentuhan dengan Quran. Nah di sini butuh wudhu. Ya. Niat menyentuh Al-Quran, tayamum dengan tujuan menyentuh Al-Quran, itu tingkatan yang ketiga. Kalau sudah niat yang ketiga ini, maka diperbolehkan juga digunakan untuk sujud tilawah. Ngaji dia kan akhirnya, nyentuh Quran dibuat ngaji. Ketika ngaji ada ayat yang diperintahkan kita untuk sujud tilawah di situ. Bagaimana hukumnya? Boleh digunakan. Yang tadinya niat tayamum untuk membaca Quran juga boleh digunakan untuk sujud tilawah, atau mungkin sujud syukur, ya boleh juga, sama, itu satu tingkatan. Karena memang sujud syukur itu butuh wudhu sebenarnya. Ketika nggak ada wudhu ya tayamum. Karena sujud syukur itu sama seperti sholat, menghadap kiblat, menutup aurat, ya, harus punya wudhu, ya. Sama seperti syaratnya sholat. Sujud syukur kadang-kadang di embong pak, gak ngerti kiblatnya di kok sujud syukur, tidak boleh. Harus menghadap kiblat, menutup aurat, ya, punya wudhu, ya. Sujud syukur. Besok bal-balan gol sujud itu doang ndak. Wis katoke cendek wae ndak. Ngadepen ndi wudu apa ndak keringetan ngono ya. Ya cukup doa saja, alhamdulillah ngono ae kan ya. BE maring golno kan gitu ya. Cukup doa alhamdulillah syukur ngono tok. Gak usah kate sujud-sujudan. Kiblate ndek endi ya, kadang-kadang ngadep gawang pokoke Pak. Karena berhasil menjebol iki Mang, kiblatnya dadi gawange biasa gitu. Jadi tidak boleh, ada aturannya. Sujud syukur, sujud tilawah itu ada aturannya. Sama seperti sholat persis. Ya. Dalam arti menutup aurat, ya. Dalam arti punya wudhu, menghadap kiblat. Ya. Nah, itu tingkatan yang ketiga para hadirin. Tingkatan tayamum yang ketiga. Nah, seandainya orang ketika dia niat untuk tayamum untuk membaca Quran tadi ini, tidak boleh digunakan untuk sholat sunnah, karena dia tingkatan yang lebih rendah. Ini tingkatan-tingkatan orang dalam berwudu. Ya. 3 tingkatan. Nah kita tayamum buat apa ini? Yaitu tadi perinciannya. Kalau yang pertama maka boleh digunakan untuk tingkatan yang kedua dan ketiga. Untuk yang kedua boleh cuma kedua dan ketiga, tidak boleh naik ke atas. Dan seperti itu perinciannya. Ada 3 niat ketika orang bertayamum. Kemudian yang ketiga itu fardu yang kedua tadi, niat. Fardu yang ketiga mengusap wajah. Maka harus wajah ini rata dengan debu, tapi tidak wajib untuk menyampaikan debu ke tempat-tempat tumbuhnya rambut. Ya. Dan tidak sunnah.
Kalau dalam wudhu wajib Pak. Contohnya alis. Ketika kita basuh, yang alisnya tebal ya harus digosok. Paling tidak yakin masuk ya. Sudah. Kalau tebal digosok. Kumis ini harus. Yang kumisnya tebal harus air harus rata di situ. Kecuali yang punya cambang dan jenggot, sudah kita bahas dulu. Yang tebal sama yang tipis sudah kita bahas. Kalau tebal cukup dohirnya saja, kalau tipis harus semuanya. Jadi yang pengecualian itu cuma cambang saja, cambang sama jenggot. Nah kalau yang lainnya itu harus rata dengan air. Kumis harus setebal-tebal. Ya. Lain hukumnya dengan jenggot. Karena yang dikecualikan itu cuma jenggot yang tebal dan cambangnya. Cambang bawahnya godek ini Pak namanya cambang. Ini godek bawahnya ini namanya cambang. Yang lainnya harus rata dengan air. Nah, kalau tayamum bagaimana? Kalau tayamum tidak wajib. Debu Pak, biar. Wah kelilipan sampean gitu ya. Coba mana itu? Yo ndak ya. Kak roto debune dikene ndak. Ndak wajib, bahkan tidak sunnah. Sunnah saja ndak. Pokoknya meratakan debu di wajah. Sudah cukup seperti itu. Ya. Cukup prasangka kuat bahwasanya debu sudah merata. Tidak wajib untuk menyampaikan debu ke tempat-tempat tumbuhnya rambut. Ya, tidak wajib. Kemudian yang keempat, mengusap tangan. Mengusap tangan. Ini cara yang keempat. Dan yang kelima, tartib antara dua usapan. Maka harus mengusap wajah terlebih dahulu, baru mengusap tangan. Tak boleh tangan dulu, kemudian wajah. Ada seseorang tayamum, tangan dulu, kemudian wajah. Bagaimana hukumnya? Yang tidak sayang tangan, yang wajah sah. Jadi cukup nanti tinggal mengusap tangannya. Kan sudah wajah dulu. Ya. Sama seperti orang wudhu. Orang wudhu syaratnya kan tertib. Sama di sini juga tertib juga. Orang wudhu mestinya kan membasuh wajah, kemudian tangan. Dia ndak, tangan dulu baru wajah. Ndak sah. Yang ndak sah yang mana? Yang tangan. Wajahnya sudah dibasuh, ndak perlu mengulangi wajah lagi, gitu loh. Jadi diulangi yang tangannya. Wajahnya sudah ndak usah diulangi lagi. Maka sama tayamum juga seperti itu. Nah, kemudian adapun sunnah-sunnah tayamum atau nanti akan kita kaji bagaimana caranya orang yang bertayamum dan wudhunya orang yang ada luka di anggota wudhunya. Ada kalanya lukanya itu diperban, ada kalanya lukanya nggak diperban. Ya. Bagaimana hukumnya? Insya Allah kita kaji pertemuan akan datang. Ya. Hukum perban. Maka sedikit di sini kita kaji hal yang berhubungan dengan kemuliaan awal dan akhir tahun. Perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar, annahu ruwiya an Hafsah, beliau meriwayatkan dari Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram ja'alahu Allah taala lahu kafarata khamsina sanah. Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, akhir bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram, maka Allah akan menjadikan puasanya itu sebagai pelebur dosa selama 50 tahun. Pelebur dosa selama 50 tahun. Dan tidak cukup sampai di situ. Wa shaumu yaumin minal Muharram bi shaumi 30 yauman. Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
di bulan Muharram, satu harinya orang yang puasa di bulan Muharram itu seperti pahala orang yang berpuasa 30 hari. Puasa Muharram itu Pak, pahalanya satu harinya seperti kita berpuasa 30 hari di selain bulan Muharram. Ini kemuliaan bagi orang yang berpuasa awal dan akhir tahun. Awal akhir tahun dan awal tahun, karena Nabi mengatakan akhir Dzulhijjah dan awal Muharram itu pahalanya. Apalagi sebenarnya kalau ditambah bagi orang yang berpuasa sekarang ini, oh double pahalanya. Karena Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya, barang siapa yang berpuasa di Ashhurul Hurum, hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu, 3 hari, maka pahalanya seperti orang beribadah 700 tahun. Itu Imam Ghazali menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW, annahu qala man shoma thalathata ayyam min syahri haram al-khamis wal jum'ah wa sabt kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ah am. Barang siapa yang berpuasa di hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu setiap bulan haram, tidak harus Muharram ya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, ini bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram. Yang berpuasa 3 hari itu maka seperti ibadah 700 tahun. Lah kalau orang yang sekarang ini puasa nyambung Pak, oh pahalanya double. Puasa Kamis, Jumat, Sabtu awal tahun ya kan ya, Muharram, double pahalanya. Kamis, Jumat, Sabtu. Awal tahunnya Sabtu kan ya. Jadi dapat double pahalanya. Yang puasa hari ini dapat apa jadinya Pak? Bonus banyak Pak. Pahalanya banyak. Karena langsung bergabung 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu bulan-bulan haram plus ditambah awal tahun, akhir tahun. Puasa awal tahun dan akhir tahun. Nah, kemudian yang kedua para hadirin, ada amalan yang biasa diamalkan para salaf. Membaca di awal bulan Muharram, membaca ayat kursi sebanyak 360 kali dengan basmalah ya. Kemudian dia berdoa, doanya ya muhawwil ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa faedahnya? Dijelaskan faedahnya sangat besar, dan termasuk faedahnya dapat membentengi diri kita dari sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Membaca ayat kursi 360 kali. Kemudian ditambahkan lagi, dan masih banyak faedah-faedahnya yang baca ayat kursi 360 kali. Kemudian di awal tahun, nanti jangan sampai dilupakan, ada doa awal tahun, ada juga doa akhir tahun. Kumpul Pak di masjid, musola, atau mungkin di rumah bersama keluarga untuk bersama-sama membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Jangan lupa itu ya. Itu amalnya para salafun saleh radhiyallahu taala anhum. Dibaca 3 kali. Awal tahun 3 kali, akhir tahun 3 kali. Disebutkan di mana-mana Pak ya. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awal itu ya. Saya kira tinggal cari
ada. Yang mau di masjid diajak keluarganya mungkin bersama-sama, kalau enggak di rumahnya dibaca bersama-sama. Apa faedahnya yang membaca doa awal tahun akhir tahun 3 kali? Maka setan akan mengatakan bagi orang yang membacanya itu, istamana ala nafsihi wa tawakkala bihi malakan yahruzani minasyaiton wa atba'i. Setan maksudnya seseorang yang membaca itu akan diberi keamanan dari setan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan 2 malaikat untuk selalu menjaganya. Dari apa? Dari setan dan pengikut-pengikutnya yang membaca doa awal tahun, akhir tahun sebanyak 3 kali. Tidak panjang doanya, Pak. Sebentar itu. Ya. Kalau sampai 15 menit itu. Tapi pahalanya besar. Ya. Bisa dijaga diri kita baca dengan keluarga kita, mereka dibaca daripada setan dan pengikut-pengikutnya. Jangan sampai dilewatkan. Kemudian di awal tahun itu ada termasuk hari yang mana dikabulkan di dalamnya doa. Maka jangan sampai kita lewatkan untuk berdoa di awal tahun, karena termasuk tempat digabulkannya doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melaksanakan ketaatan lebih di bulan-bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia, dan kita semua mendapatkan barokah daripada hari yang mulia itu. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya hadir di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW ketika melewati sirat, dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Astagfirullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil